Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang Nabi menggelarinya dengan bulan syahrun yaghfalun nasu anhu. Bulan Sya'ban disebut oleh baginda Nabi dengan bulan syahrun yaghfalun nasu anhu. Bulan Sya'ban disebut sebagai bulan yang dilupakan oleh manusia waktu itu. Baina Rajabin wa Ramadan, orang sibuk menguatkan ibadah di bulan Rajab dan bulan Ramadan, lalu lupa di bulan Sya'ban. Lam araka tasumu minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban. Salah satu sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, aku tidak melihat engkau berpuasa sebanyak di bulan Sya'ban ini, ada apa? Nabi menjawab, ini bulan adalah bulan yang dilupakan oleh manusia. Wa syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Di bulan itu diangkat amal manusia. Wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Aku ingin diangkat amalku dalam keadaan berpuasa. Artinya bulan Sya'ban ini bulan yang diperhatikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kata Sayyidat Aisyah, kana yasumu Sya'bana illa qalila. Bahkan dalam riwayat disebutkan kana yasumu Sya'ban kullah. Nabi Muhammad berpuasa di bulan Sya'ban hampir semuanya. Bahkan dalam riwayat berpuasa bulan Sya'ban semuanya. Artinya Nabi betul-betul peduli dengan bulan Sya'ban. Bulan istimewa untuk kita berlatih. Kita mempersiapkan banyak kebaikan di bulan Sya'ban agar kita bisa masuk bulan Ramadan dalam keadaan bisa punya persiapan. Dan lagi di bulan Sya'ban ini adalah ada satu malam yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu malam disebutkan in Allah yattali'ullahu li khalqihi fi lailatin nisfi min asy-sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Disebutkan bahwa Allah akan melihat dengan pandangan khusus kepada hambanya di malam nisfu Sya'ban, dan Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kecuali dua model manusia. Yang pertama yang menyekutukan Allah, ya mereka di luar wilayah Islam, akan tapi ada dari kaum muslimin tidak diampuni oleh Allah, au musyahin, orang yang punya kebencian permusuhan dengan saudaranya. Dari sinilah kita akan memulai pembahasan bulan Ramadan. Kita sudah berpuasa di bulan Ramadan yang lalu. Lalu apa yang ada pada hati kita saat ini? Berharap untuk bisa ketemu dengan Ramadan. Pertanyaan, mau ngapain di bulan Ramadan? Pikir dulu amalmu yang lalu kira-kira diterima atau belum. Pikir dulu gitu. Persiapkan yang benar. Yang tidak diterima amalnya, siapa ada amal yang gantung tidak terima oleh Allah biarpun Ramadan sudah dilalui dengan beribadah. Siapakah mereka itu? Disebutkan dalam satu riwayat, Imam Muslim berriwayatkan, tuftahu abwabul jannati, dibuka pintu surga yaumal itsnaini wal khamis, setiap hari Senin dan hari Kamis. Fayughfaru likulli abdin, akan diampuni semua hamba. Kita termasuk dapat bagian. Fayughfaru likulli abdin, diampuni setiap hamba. Hamba-hamba ini diterima, diampuni. La yusyriku billahi syai'a, asalkan dia tidak menyekutukan Allah. Artinya semua orang beriman akan diampuni oleh Allah setiap hari Kamis dan Senin. Ada lanjutannya hadis, illa rajulan, kecuali orang kanat bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali satu orang yang dia punya permusuhan dengan saudaranya, punya kebencian, punya permusuhan dengan saudaranya.
Yuqal, dikatakan Allah memerintahkan kepada malaikat, anziru, tunda dulu, jangan diampuni, jangan diterima amalnya, gantung. Hadaini, dua orang yang bermusuh ini biarkan, awas, jangan diterima amalnya, jangan diampuni dua model manusia ini, hatta yastaliha, sampai berdamai. Dari poin inilah kita akan masuk ke bulan Ramadan insyaallah. Yang masih punya permusuhan dengan saudara, beresin agar amal yang kemarin segera diterima oleh Allah. Jangan piara dendam dan benci di antara kita, ternyata itu penghalang diterimanya bahwa amal kita dan menjadi sebab kita tidak mendapatkan bagian pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Asyahna, kebencian, asyahna, dendam, asyahna, permusuhan. Hati yang tidak bertemu ini bahaya banget. Sampai ada na'udzubillah dengan saudaranya tidak tegur sapa. La yahillu li muslimin, tidak halal, haram artinya. Halal, tidak halal, dosa. La yahillu li muslimin, tidak benar, tidak boleh seorang muslim, termasuk muslimah di dalamnya, ayyahjura akhahu fawqa thalathin, tidak boleh ngediamin dalam irama benci, dendam, marah kepada saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani, ketemu badan, yuridu hada wa yuridu hada, ketemu tapi melengos, na'udzubillah. Ada model yang semacam ini. Inilah orang-orang yang nggak mendapatkan pengampunan dari Allah, dan kadang dipertahankan yang demikian tak tahu sebabnya. Kalau ingin jadi orang paling baik, khairuhuma, yang paling bagus di antara duanya, alladzi yabda'u bis-salami, yang memulai untuk berdamai. Ayo menjadi orang yang paling baik. Sudahlah, hari ini kita akan memulai memasuki bulan Ramadan dengan damai, dengan lapang hati, dengan memaafkan. Kita kan mau beramal baik, amal Ramadan kita dulu jangan-jangan masih gantung karena kita tidak tegur sapa dengan sepupu, dengan saudara. Biarpun terjadi persengketaan antara kita dengan dia, nggak boleh bermusuhan. Urusan mahkamah, ngaju ke mahkamah, iya, karena hak kita diambil, tapi jangan sampai menghajar, tidak berobrol dengannya, tidak tegur sapa dengannya. Jangan sampai ada dendam dan benci terus kita suburkan di hati kita. Dari sinilah kita akan masuk ke bulan Ramadan. Jangan sia-sia punya amal baik. Jangan sampai kita membuat penghalang antara pengkabulan amal kita. Dan alangkah banyaknya orang semacam itu. Dan ingat, Imam Ghazali mengisyaratkan di dalam kitab Kasyfut Tabyin dan dalam kitab-kitab akhlak yang lainnya, kebanyakan dari orang yang suka punya penyakit-penyakit syahna, benci, itu kadang adalah orang yang paling rajin ibadahnya. Tidak tahu ada kesombongan tersembunyi, seolah-olah dia sudah punya hafalan Quran, seolah dia punya fikih, seolah dia pokoknya paling hebat deh. Sehingga lihat, mulai dari kalau ngomong celekat-celekit, tidak tegur sapa, seenaknya, masya Allah, naudzubillah. Harus kita tidak boleh kita nyerah, kalah dengan hawa nafsu kita yang mengajak kita untuk tidak ngobrol dengan teman saudara kita. Kita mulai besok hari, malam ini kita mulai untuk kita persiapkan di bulan Ramadan. Kita masuk bulan Ramadan dengan persiapan hati, puasa hati kita, bersih hati kita. Kita tata hati kita masuki bulan Ramadan, bulan yang Allah melipat gandakan pahala. Biarpun pahalanya berlipat ganda, kalau pintu pengkabulan kita tutup, apa yang kita dapat? Coba kita harus paham makna ini. Dilipat gandakan pahala di bulan Ramadan. Bahkan kita juga dengar ada malam lebih, satu malam di bulan Ramadan ada malam lebih bagus daripada 1000 bulan. Lah kalau pengkabulannya kita tutup dengan kebencian kita, dan kadang permasalahannya itu unik. Permasalahannya sudah beres, kadang kita masih permusuhan. Macam-macam permasalahan sudah selesai, naudzubillah. Permusuhan dengan saudara nggak berhenti-berhenti. Ada pemilihan presiden, gubernur, pemilihan lurah, tegur sana, berantem.
Naudzubillah umat Islam. Tidak, kita harus menjadi orang juru damai. Kita harus berdamai sudah. Apalagi sebentar lagi kita akan ada pemilihan baru lagi, pemilihan umum lagi. Wah, musuhan lagi. Jangan mau dibohongi oleh iblis dan syaitan. Kita tidak boleh bermusuhan. Kalaupun berbeda pilihan, tetap kita bisa minum kopi bersama agar amal kita diterima. Jangan turuti hawa nafsu untuk bermusuhan. Semua orang berhak untuk berijtihad sesuai dengan pemahaman untuk memilih si A, si B dan seterusnya. Tapi lihat pemilihan umum sudah berjalan, sudah kelewat setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi ternyata masih ada yang ribut di bawah. Masih sering bertemu antara si kampret sama si cebong. Ajib, ada kampret, ada cebong masih. Siapa itu? Biar saya jadi kampret, jadi cebong, enggak apa-apa. Dua-duanya, separuh saya kampret, separuh cebong. Aneh hari ini tuh, orang bermusuhan. Sekarang lagi, makanya tahun ini adalah kita akan menyuruh perdamaian kepada siapapun. Boleh berbeda pendapat, akan tapi tidak boleh permusuhan. Kita kuatkan pemahaman kita tentang diterimanya amal kita ini. Kalau kita masih punya permusuhan, apalagi gara-gara urusan pemilihan presiden, pemilihan ini, padahal antara 01, 02 sudah akur juga di atas sana. Kitanya masih ribut, kan aneh kita ini manusia. Bodoh kok kelewatan ini. Coba kita di media sosial masih ada si cebong, kampret, ada lagi apa? Apa? Kadrun, apa lagi? Aisyah, apa? La ilaha illallah, alhamdulillah. Tidak tahu saya ini kadrun atau kampret saya. Atau saya cebong, wallah alam, terserah dirimu mengatakan apa. Yang penting aku tidak akan bermusuhan denganmu. Ramadan kita mulai ini, kita sudah waktunya untuk membahas damai dengan serius. Kita sudah selama ini terus dikotori pikiran kita dengan permusuhan, dan itu adalah memang senjatanya iblis. Kalau sudah orang dikuasai dan benci, dengki, dendam tadi, sudah enggak kenal agama. Dan Nabi sudah mengisyaratkan, tabba alaikum da'ul umami qablakum, merayap kepada kalian nanti ada penyakit-penyakit yang pernah menjangkit umat terdahulu. Al-baghdha wa syahna. Al-baghdha atau asyahna, benci, dendam, permusuhan. Wayal haliqatu, pemangkas itu penyakit. Wala aqulu tahliku sya'ra, aku tidak mengatakan pemangkas rambut, tahlikuddin, memangkas agama. Biarpun dia orang katanya alim, menjadi seperti orang kayak tidak punya ilmu agama karena kebencian di dalam hatinya. Akankah ini akan kita piara terus? Kami berharap para tokoh semuanya saat ini kita harus dengan lantang menyeru perdamaian. Boleh berbeda pendapat, Anda tidak tahu siapa calon yang akan datang. Yang jelas bisa jadi calon presidennya itu adalah sahabatmu, wakilnya musuhmu, kan gitu. Kan ribut hari ini, dibikin bingung. Lah kita terus begitu, bagaimana kita mau dibodohi urusan begitu? Maka kita harus punya prinsip, siapa calonnya, siapa wakilnya, siapa lawannya, kita tetap satu bangsa, satu dasar, umat Nabi Muhammad. Kita tidak boleh bermusuhan. Kalau berbeda kelihatannya, kita harus membuat satu pertemuan yang berbeda. Jadi mungkin kita akan buat pertemuan, buat meja, dua-dua isinya harus berbeda politiknya ini. Jadi bisa minum teh bersama. Kita harus belajar ini untuk bagaimana damai di saat kita ada perbedaan. Yang bisa damai di saat tidak ada perbedaan itu biasa. Tapi damai di saat ada perbedaan itu baru luar biasa. Hebat. Dengar lagu damai Buya belum? Damai bersama. Kita perlu menyuarakan damai bersama. Baik, Ramadan akan kita masuki. Tolong ayo kita saat ini berdamai. Mulai hari ini ada tradisi orang Jawa Timur yang sangat bagus sekali. Kalau menjelang Ramadan ada megengan. Itu kapan, Bu? Megengan kapan? Setelah Ramadan, sebelum Ramadan. Nah, megengan itu tradisi bagus. Bagaimana? Kita ngirim sana, ngirim ke tetangga, biar kalau kemarin cemberutan sekarang boleh senyum, karena berkatnya masakannya mena. Kirim sana, kirim situ, itu tradisi bagus. Ini yang di luar Jawa Timur, makanya beruntung jadi orang Jawa Timur nih. Ini medianya nih, Sumatera, Kalimantan, megengan.
Tapi di Kalimantan langsung ngomong, "Buya, saya dari Jawa Timur." Megengan, masih ingat ya? Kalau sebelah hari raya namanya apa? Maleman ya, maleman, malam Lailatul Qadaran ya. Likuran, baik, Masya Allah. Itu tradisi-tradisi. Megengan itu kami amati memang kita ngirim ke tetangga makanan semuanya, Masya Allah. Enak-enakan, berlomba enak-enakan makan. Coba di kalangan orang yang nggak kenal kebersamaan, jangankan kok ngirim makanan ke tetangga, kenal enggak, giliran dikirim apa-apaan nih, jangan-jangan ada apa-apanya ini. Allah, hati busuk, hati kotor. Baik, bulan Ramadan akan kita masuki dengan damai. Yakin, pastikan Anda akan berdamai. Pulang ke rumah masing-masing, selesaikan urusan Anda, agar amal Anda di Ramadan yang lalu segera diterima, untuk Anda memulai kembali dengan amalan yang lebih dahsyat lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Jadi kita mulai Ramadan dengan bersih hati, damai dengan siapapun, Bu, Pak, Ibu, siap-siap yang lama ini nggak ngomongan sama suami. Mumpung Ramadan kan ada alasannya, yang ada kan gengsi ya, Bang, mumpung Ramadan nih kan gitu ya, yang mumpung Ramadan. Masya Allah, kita perlu ini serius, biarpun kadang sedih, coba serius. Bu, bayangin saja ibu lagi menanak nasi di siang hari yang panas, di dapur yang panas, kompor panas, untuk suami yang suka bikin panas. Apa rasanya kira-kira? Nah, kalau tidak berdamai dulu, damai dong. Coba kalau damai, indah, Masya Allah, capek pun tidak terasa, Masya Allah, sambil ngaduk kuah dan sambal yang kebayang wajah suami. Ya, itu indah. Hidup indah itu kan gampang dengan damai, dengan sahabat. Masya Allah, Ramadan nanti akan muncul lagi sunnah Nabi, akan digalakkan memberi buka untuk orang lain, berbagi dan seterusnya. Terawih jadi seneng karena apa? Oh, ada teman karibku di sana ke masjid. Coba kalau belum akur, belum damai, mau ke masjid, ada dia, wah ini mending kita terawih ke sana, tak tahu yang sana jauh, ada lagi dia yang kurang ajar sama kita. Hidupnya nggak bisa ibadah orang begitu. Serius, Ramadan harus kita damai betul memasuki bulan Ramadan. Jangan ada benci dan ada syahna yang dikatakan oleh Nabi Khaliqah, pemangkas iman, tahlikuddin, pemangkas agama. Dengan saudara yang pernah rebutan waris, tidak akan berkah hidupnya. Segera berdamai. Kalaupun hartanya sudah terlanjur habis, wajib memulai dengan minta maaf dan berjanji untuk mengembalikan jika sudah bisa. Tapi kalau diam-diam saja akan menjadikan seperti api di dalam sekam, tetap saja panas itu. Lihat, kelihatannya duduk reuni keluarga besar Pak Haji Fulan, tapi diam-diam duduk begini, lirak-lirik tuh. Akhirnya ngomong, acara gini aja kelangnya dipakai semuanya, sok banget bajunya. Nasib buruk di orang, hati busuk, capek, tapi si baik hati, Masya Allah, enak, ketumpahan kuah, ya Allah, aduh lumayan, mulai tadi saya belum mandi-mandi, gara-gara ini insya Allah mandi benar, nggak marah, Bu, kalau hati baik ya, insya Allah. Kemudian masuk bulan Ramadan, ingat, Ramadan adalah bulan istimewa. Pintunya Sya'ban, khususnya ibu-ibu nih, sadar, yang banyak utang puasa beresin. Tagih itu suamimu yang janji mau nemeni setelah melahirkan anakmu, kan katanya suami nanti saya temeni ya, ngondok ya. Tuh, tagih itu suaminya nemeni itu. Para suami-suami itu temeni dong istrinya. Qadha puasa, kasihan ibu-ibu itu, utangnya banyak, kelihatan muka-mukanya itu utangnya banyak, utang puasa. Segera ini sebelum buru-buru nih, sambil menghidupkan Sya'ban yang dikatakan syahrun yahfalun nasu anhu, bulan yang dilupakan oleh manusia. Banyak dia yang riwayat-riwayat palsu tentang Sya'ban, tapi secara umum Sya'ban bulan mulia. Yang menghidupkan malam Sya'ban juga boleh, nisfu Sya'ban juga boleh, puasa Sya'ban juga boleh.
Jangan dengar sebagian orang yang dikit-dikit bid'ahkan. Nabi puasa bulan Sya'ban, mau apa? Allah perhatikan khusus di malam Sya'ban, mau apa? Tidak boleh, jangan dengar sudah. Lupakan manusia-manusia seperti itu. Cuman memang ada amalan-amalan yang perlu dikoreksi, seperti amalan dikoreksi oleh para ulama kita sendiri juga ada. Kita harus insyaf. Tapi yang jelas itu malam-malam ya Sya'ban ini. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.